Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit apa enggak teman kalian? Ada isi. Yaudah, saya absen satu-satu dulu ya. Yang pertama Mbak Dela. Hadir. Mbak Dela hadir. Mbak Evi Izin. izin kenapa Mbak Evi? Konser. 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 Ya udah gak apa-apa. Alfa. Ya. Mas Fuad. Hadir. Bagus Mas Fuad. Mas Hanif. Mbak Indira. Izin. Izin kemana Mbak Indira? Ada yang tahu? Konser. Konser juga. Ya. Aja Mbak Isna ini. Sama. Konser juga. Lihat Blackpink. Lihat Blackpink ya. Selanjutnya Mbak Kenya. Hadir, Mbak. Mbak Laila. Hadir. Yang terakhir Mbak Mediana. Hadir. Oh, berarti yang tidak hadir bertiga ya. Iya. Ini tinggal berapa? 6 orang. Ya udah gak apa-apa. Iya. Ya anak-anak, pada hari ini Bapak mau menerangi tentang hukum kolom. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama itu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kolom, dan yang kedua mengetahui formula dari gaya kolom. Nah, sebelumnya Bapak mau mereview materi minggu kemarin. Kemarin tentang listrik statis dan muatan listrik. Ada yang masih ingat listrik statis itu apa? Listrik yang diam. Listrik yang diam. Ada yang mau jawab lagi atau menambahi? Gimana? Lupa, Pak. Lupa ya, lupa. Yaudah, apa? Muatan listrik dulu. Ada yang masih ingat muatan listrik apa tidak? Apa ya? Ada plus ada min. Ya, muatan listrik ada plus ada min. Positif negatif. Ya, maksudnya positif negatif ya plus min itu. Oh, alah. Ya, Mas. Proton elektron. Proton elektron. Dari pada lupa ini. Gila gak apa-apa. Kalau pada lupa ini Bapak kasih tahu lagi. Nah, listrik statis merupakan listrik dengan muatan dalam keadaan diam atau statis. Berbeda dengan listrik dinamis yang muatan listriknya senantiasa bergerak. Nah, secara makna listrik jenis statis merupakan ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau di permukaan benda. Nah, untuk yang muatan listrik, tadi yang pada lupa ada yang memang benar muatan listrik itu bermuatan positif sama negatif. Nah, tapi definisinya muatan listrik adalah sifat atau muatan dasar yang dibawa oleh partikel yang menghasilkan kutub positif dan negatif, sehingga partikel tersebut mengalami gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Nah, berarti sudah sedikit ingat lagi ya listrik statis sama muatan listrik. Iya, Pak. Ya, kalau begitu kita langsung masuk ke materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, itu gaya kolom. Sebelumnya apa yang kalian ketahui tentang gaya kolom? Saya Pak, Ya, apa Mbak Dila? hukum kolom itu gaya yang terjadi, gaya tarik menarik atau tolak menolak antar benda bermuatan. Iya, ada yang mau menambahi lagi? Dari yang lain ayo, Mas Fuad, yang cowok mau menambahi gaya kolom apa? Tolak menolak, Pak. Gaya tolak menolak. Kalau positif sama positif tolak menolak. Kalau positif tolak menolak, kalau negatif. Negatif sama negatif tolak menolak. Oh Juga, iya, Pak. itu yang benar. Nah, itu kan kalau tolak menolak atau tarik menarik sebenarnya itu di materi minggu kemarin yang di muatan listrik. Nah, sekarang kita masuk ke hukum kolomnya. Tapi kali ini Bapak mau mengajak kalian untuk simulasi, biar kalian tahu konsep gaya kolom sebenarnya kayak gimana. Nah, simulasinya Bapak menggunakan pet Colorado. Nah, seperti ini. Sebelumnya Bapak minta ke anak-anak buat membuat tabel terlebih dahulu untuk mengisi hasil simulasi kita, dan kalian bisa menyimpulkan nanti. Bentar ya, Dewi. Siapa? Bentar, anak-anak, saya kebetulan dulu. Iya, Pak. Nggak kelihatan, Nggak Pak. kelihatan, Pak. Waduh. Waduh. Kelihatan? Kelihatan. Oke.
Kok tabelnya jelek, Pak? Ya, gak apa-apa. Nanti yang penting anak-anak bisa buat tabel yang bagus biar saat membaca catatannya nggak bosan ya. Iya, Pak. Sih. Nah, tabel pertama itu ada tabel jarak antara dua muatan. Nah, di sini nanti kita tentukan muatan satunya berapa dan muatan duanya berapa. Itu datanya dari mana, Pak? Simulasi. Oh, simulasi. Buat minggu belum. Sebentar ya. Ya. Ini saya buatin tabelnya dulu. Nah, bedanya apa, Pak? Kok dua tapi? Sebentar Mas Fuad. Tabel. Pak itu tabel, Pak. Itu Saya meja, Pak, ini bukan tabel, Pak. Meja. Ya, Pak. Table. Meja. Pak boleh dijelasin dulu nggak R itu apa, Q apa, Iya, F apa? iya. Sabar. Iya, sebentar ya. Mudah sabar. Nah, tabelnya seperti ini. Kalian bisa membuat tabelnya terlebih dahulu sambil Bapak jelaskan R itu apa, Q1 itu apa, F itu apa. Ditulis ya, Pak? Ya, kalian bisa tulis apa? Tulis tabelnya terlebih dahulu. Buat tabel seperti ini ya. Sudah, Nah. Pak. Nah, kalau sudah, ini di sini ada dituliskan Q1. Nah, Q1 itu maksudnya muatan 1. Muatan 1, di situ muatannya apa? Satuannya mikrokolom. Kalau muatan itu satuannya kolom. Nah, ini gara-gara sangat kecil jadi mikrokolom gitu ya. Q2 juga muatan 2 berarti. Kalau yang L itu jarak antar muatan. Dan yang F itu gaya kolom itu sendiri. Sudah paham tentang apa lambang-lambang R, Q sama F? Pak. Nah, selanjutnya kita masuk ke simulasinya ya. Oke. Simulasi yang pertama di tabel 1, ini kita setel Q1-nya 2 mikrokolom. Nah, di ini sudah bawa setel 2 mikrokolom, yang Q2-nya bawa setel 4 mikrokolom. Seperti itu ya, teman-teman. Yang pertama, data yang pertama kita cari jaraknya 2 cm. Nah, jarak 2 cm hasilnya 179,751 Newton. Dicatat ya. 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 Nah, data yang kedua kita geser jaraknya ditambah 1 cm menjadi 3 cm menghasilkan 79,889 Newton. Dicatat lagi. Itu Pak, warnanya beda dari yang tadi, Pak. Gimana? Warnanya beda yang awal tadi, Pak. Warna apa, Mas? Warna muatan. Sama, Mas. Lanjut ya. Lanjut ke tadi udah berapa sentimeter? 3 ya? 3. Lanjutnya ke 4 cm. Nah, 4 cm jarak antar muatannya 4 cm menghasilkan 44,938 Newton. Nah, silahkan anak-anak catat. Dan yang data terakhir kita ambil ke 5 cm. 5 cm hasilnya 28,760. Nah, kalau dilihat dari tabel 1 pengaruh jarak antar muatan kepada gaya kolom menurut anak-anak apa? Saya, Pak. Iya. Semakin besar jaraknya, semakin kecil gaya kolomnya. Ya, kalau benar sekali Mbak Dila, kalau dilihat dari tabel itu semakin jauh jarak antar muatan, maka gaya antar muatan tersebut semakin kecil. Atau bisa disebut kalau jarak itu terbalik dengan gaya kolomnya. Gitu ya.
Lanjut kita ke tabel kedua. Tabel kedua kita atur jaraknya ke 3 cm. Nah ini yang diubah-ubah itu nilai muatannya. Kita coba di muatan 1, 2 mikro, yang kedua 3. Nah dicatat dulu hasilnya. Sudah? Sudah. Nah sudah kita adjust nilainya jadi 3 dengan 4. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, kita yang terakhir ke 4 dengan 5. Sudah ya? Sudah. Nah, kalau dilihat dari tabel yang kedua, ada yang tahu nggak pengaruh nilai muatan terhadap gaya? Ada yang tahu? Pak, semakin besar muatannya, gayanya semakin besar. Semakin besar matanya, gayanya semakin besar. Ya, benar. Berarti berbanding terbalik atau berbanding lurus? Banding lurus. Ya, berbanding lurus. Nah, simulasinya sampai sini. Dari dua tabel itu, teman-teman anak-anak sudah dapat dua kesimpulan kan? Kalau jarak dan muatan itu berbanding terbalik, yang jarak dengan nilai yang gaya dengan nilai itu berbanding lurus. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke PPT Bapak. Nah, hasil sebentar. Nah, hasil yang pertama tadi seperti ini ya. Teman-teman sudah tahu gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan. Nah, yang di tabel kedua, gaya kolom berbanding lurus dengan nilai kedua muatan. Nah, dari kedua tabel ini ada yang bisa menyebutkan atau menyimpulkan gaya kolom itu bagaimana? Dari teman-teman. Kalau belum ada, akan Bapak kasih kesimpulannya. Masih ngambang itu Pak, gimana ya? Bisa dijelaskan nggak Pak? Masih ngambang ya, ini. Nah, gaya kolom. Bunyi gaya kolom sendiri seperti ini. Apabila terdapat dua benda bermuatan listrik, maka akan menimbulkan gaya di antara keduanya, yaitu tarik menarik atau tolak menolak. Besarnya akan sebanding lurus dengan hasil kali nilai kedua muatan dengan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Kenapa harus dikuadratkan? Nah, dikuadratkan itu sebenarnya dari peneliti yang menemukan gaya kolom itu. Ya, dari peneliti yang menemukan gaya kolom itu formulanya jadi seperti ini. F sama dengan K Q1 dikali Q2 di per R kuadrat, di mana F-nya itu gaya kolom, K-nya konstanta kolom yang biasa kita pakainya 9 kali 10 pangkat 9. Terus Q1 muatan 1, Q2 nya muatan 2, dan ada jarak antar muatan. Nah, itu penjelasan dari Bapak tentang hukum kolom. Dari anak-anak, apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Sudah Pak. Sudah cukup jelas? Sudah Pak. Ya, bagus. Kalau sudah cukup jelas penjelasan hukum kolom dari Bapak hari ini, saya sekiankan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini satu M